Cek. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa jemaat yang hadir di Reform Exodus Community Kutisari. Marilah kita bersuka cita dan menundukkan hati kita dengan penuh ucapan syukur untuk beribadah menyembah Tuhan. Termasuk juga Bapak Ibu dimanapun Anda berada, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengambil doa teduh pribadi di hadapan Tuhan sebelum kita menyembahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri undangan Allah Tritunggal yang menembus, memelihara hidup kita karena Dia adalah Sang Pencipta. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah Pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari siap kita mau meresponi panggilan Tuhan. Kita mau sembah dan puji Dia.
buat pengorbanan-Mu. Karena Engkau-lah Yesus yang telah melepaskan kami dari kejahatan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekasih. Di sana ada penebusan Tuhan, dan di sanalah ada pengampunan dosa. Mari setiap kita naikkan doa ucapan syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Kebebasan dan kemenangan yang kami terima semata-mata hanya anugerah dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, anak yang Kau kasihi dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya kemerdekaan atas dosa yang telah kami terima boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebagai penopang kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami rindu memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin, amin. Haleluya. Biarlah ketetapan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, karena Yesuslah pilihan hidup kita. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama serukan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan hadir. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Segenap hati katakan, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, amin, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Karena Yesuslah pilihan kami, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami cepat serukan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan jaminan dari Engkau. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. Washed in His blood, jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Keyakinan ini tidak datang dari perasaan kami Tuhan, tidak juga dari tanda-tanda luar Tuhan, tapi keyakinan kami hanya dari janji-Mu Tuhan, dan hanya dari firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita mau masyurkan Tuhan kita. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Oh, kami masyurkan, kami
Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberi hidup kepada kami. Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan di dalam ibadah hari ini. Ibadah kami benar-benar menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang benar yang membenarkan kami. Firman yang hidup yang menghidupkan kami. Firman yang kudus yang menguduskan kami. Firman yang berkuasa yang membangkitkan semangat kerohanian kami. Kiranya Tuhan boleh menguduskan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Sehingga pagi hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman. Dan Roh-Mu yang kudus boleh meneguhkan setiap firman yang disampaikan di dalam hati setiap kami. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mungkin perkenalan dulu ya. Ada yang sudah kenal? Nama saya Rusdi Tanuwijaya. Rusdi Tanuwijaya. Nah, ketika saya dulu pelayanan, pendeta senior kami bilang begini. Ya, ini Rusdi. Dia bilang, rusak dikit. Ya kan, Rusdi rusak dikit. Saya juga gak mau kalah, saya bilang, puji Tuhan Pak, dulu Rusto, rusak total. Sekarang sudah mengalami proses sanctification jadi Rusdi, rusak dikit. Nah, saudara, hari ini tema kita mengenai kebebasan. Mengenai kebebasan yang sejati dalam Kristus. Kebebasan sejati dalam Kristus. Nah, saudara, kalau berbicara tentang kebebasan, ya, banyak anak-anak muda berkata, saya mau bebas. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur saya. Papa saya nggak suka diatur sama papa saya. Guru saya juga nggak suka diatur sama guru saya. Saya mau bebas. Dia mulai isap rokok. 1 batang, 2 batang, 3 batang, 1 bungkus, 2 bungkus, 1 pak, 2 pak, 3 pak. Akhirnya lama-lama dia sakit, akhirnya dia dibupak sama peti mati. Saudara, kadang-kadang kalau orang sudah kebanyakan merokok, coba tantang dia. Kalau kamu bebas, kamu berhenti merokok. Susah. Papa saya sebelum meninggal dulu, saya tahu kalau dia ngisap rokok dia selalu batuk. Saya bilang udahlah, rokok jangan diisap lagi, jangan isap rokok lagi. Enggak, lebih baik aku gak makan daripada gak merokok. Ya kan? Kedua, ada orang berkata, saya mau bebas. Dia mulai main judi. Judi mengikat dia. Ada lagi, saya mau bebas. Dia mulai konsumsi narkoba. Narkoba mengikat dia, membelenggu dia, memperbudak dia. Nah, kalau begitu, bebas itu apa sebenarnya? Apakah bebas nggak ada patokannya? Kalau kita bebas, nggak usah ada ikatan kan? Bebas begitu loh. Nah, kalau kita bebas nggak ada ikatan, bahaya. Kalau saudara lagi jalan dipukul sama orang, plak, kenapa? Bebas. Oh. Saya ingin ambil ilustrasi, misalnya ada ikan mas sama ikan koki. Ya, ini hanya ilustrasi ya saudara, nggak mungkin ikan bisa bicara. Nah, ikan mas bilang, kok aku nggak betah tinggal di kolam ini kok. Kenapa mas? Iya, lurus mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke belakang mentok, semuanya mentok. Aku nggak bebas, kebebasanku dibatasin. Nah, kemudian ikan koki bilang begini, enggak lah, aku bebas, ke depan aku bisa, ke kanan aku bisa, ke kiri aku bisa, ke belakang bisa, lompat-lompat di laut masih bisa, begitu kan? Enggak, kata si emasnya, ikan masnya, aku mau bebas. Dia lompat ke darat, mati. Pada waktu manusia mau menyalahgunakan kebebasannya, hati-hati, bukan kebebasan yang kita dapat, perbudakan yang kita dapat. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan kebebasan Kristen? Setiap manusia yang berdosa, bagi saya dosa itu punya kekuatan untuk mencelikkan mata kita. Ya, mencelikkan mata kita. Ya, kalau saudara baca Alkitab,
yang ini bin ini kayak baca tawarik begitu kan cepet tidurnya. Tapi kalau baca buku-buku yang aneh-aneh langsung melotot. Dosa itu mencelikan mata kita, menarik kita, mengikat kita, membelenggu kita, dan memperbudak kita. Lalu bagaimana orang yang diperbudak oleh dosa bisa dibebaskan? Jawabannya, kebebasan Kristen terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika kita percaya, kita dengar firman Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kita percaya kepada Kristus, disitulah terjadinya kemerdekaan sejati. Disitulah terjadinya kebebasan sejati, yaitu kita bebas dari kuasa dosa. Sama seperti Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang sudah merdeka, orang yang sudah bebas. Nah, tapi ya kadang-kadang ya khususnya di dalam jemaat Galatia ada kelompok kecil orang, ya, kelompok kecil orang yang tidak suka. Keselamatan itu anugerah, gitu kan? Enggak lah. Keselamatan itu bukan anugerah. Keselamatan itu karena kita percaya kepada Kristus, dia bilang. Jadi ada ancaman dari para penganut legalisme. Ada ancaman dari penganut Yudaisme atau golongan orang bersunat. Jadi mereka berpendapat percaya kepada Kristus saja tidak cukup. Jadi kita percaya kepada Kristus tidak cukup. Maka ya, harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat seperti sunat. Jadi kalau kita membaca misalnya di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 ya. Di situ dikatakan jadi ada orang dari Yudea datang ke Antioquia, mereka mengajarkan ajaran yang memang berbeda, yang bertentangan. Nah, Paulus menyebutnya ini guru palsu begitu loh. Jadi mereka mengajarkan kita harus disunat sesuai dengan adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Kalau tidak, kita tidak akan diselamatkan. Itu Kisah pasal 15 ayat yang pertama. Jadi ini ancaman dari para penganut legalisme atau Yudaisme. Nah, untuk menghadapi guru-guru yang palsu ini, maka Paulus memberi 3 jawaban, ada di ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, jadi kita akan lihat sekarang 3 jawaban Paulus. Misalnya yang pertama. Jadi di dalam poin yang pertama Paulus mengatakan jika kita menambah kepada kebebasan yang telah diberikan oleh Kristus, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Jadi kalau kita menambah kebebasan yang diberikan oleh Kristus, maka karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Sama seperti Galatia 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus sama sekali tidak berguna bagi kita. Nah saudara, misalnya seperti ini. Ketika kita percaya kepada Kristus. Ya, Tuhan sudah menyatakan anugerahnya kepada kita dan kita diberikan hidup yang kekal. Kita diberikan hidup yang kekal. Tapi misalnya ada golongan tertentu, tidak cukup kita percaya sama Tuhan. Kita harus hidup menuruti hukum Taurat. Akhirnya kita mentaati hukum Taurat. Pas kita mentaati hukum Taurat, tiba-tiba di tengah jalan kita melanggar satu perintah. Kita berdosa. Pas waktu kita berdosa, kita mati. Pertanyaannya, kita masuk surga apa kita masuk neraka? Kalau misalnya kita masuk neraka, nah kalau kita bilang kita masuk neraka, lalu apa artinya kasih karunia Allah di dalam Kristus? Lalu kematian Kristus buat apa? Kalau kita mentaati Taurat berbuat dosa, kita kemudian masuk neraka, lalu karya Kristus bagi kita apa dampaknya? Apa manfaatnya? Itu sebabnya karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Seperti Galatia 5 ayat 2, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau kita hidup sekarang, kita hidup mentaati Taurat, apa bedanya kita dengan agama Yahudi? Karya Kristus gak punya dampak apa-apa sama kita. Toh kita akhirnya mati masuk neraka. Agama Yahudi juga. Gak ada yang diselamatkan. Jadi apa gunanya karya kematian Kristus? Nah sebaliknya, kalau misalnya nih kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan hidup yang kekal.
Nah ketika kita hidup yang kekal, kemudian kita hidup mentaati Taurat, di tengah jalan kita mati. Nah, tanya lagi sekarang, kita masuk surga apa masuk neraka? Akhirnya kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, lalu apa artinya kita jeripaya mentaati Taurat? Mati-matian kita mentaati Taurat, toh akhirnya kita hidup yang kekal kan. Jadi jika kita menambah pada kebebasan yang telah diberikan oleh Kristus, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Yang pertama, ya, yang kedua. Ya. Jadi yang pertama, karya Kristus sudah mati bagi kita. Oke. Yang kedua sekarang, jika kita menambah kebebasan yang diberikan oleh Kristus, berarti kita wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kita wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Saudara bayangkan ya, Taurat itu bisa berarti kelima kitab Musa, bisa berarti 10 perintah Allah. Anggap aja kita ambil yang 10 perintah Allah. Bisa kita mentaatinya. Jujur saudara, dalam hidupan saya sampai sekarang kadang-kadang masih bisa, 10 ini masih saya bisa langgar. Contoh misalnya, jangan ada Allah lain. Jangan ada ilah lain di hadapan kita. Berapa banyak kita jatuh dalam berhala. Uang lebih penting dari Tuhan. Pacar lebih penting dari Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang mobil lebih penting dari Tuhan. Kadang-kadang teman lebih penting dari Tuhan. Berhala. Jadi kalau 10 perintah Allah, ya, kita harus lakukan, susah. Itu sebabnya jika kita menambah kebebasan yang diberikan oleh Kristus, berarti kita wajib melakukan 10 perintah Allah. Enggak ada seorang pun yang sanggup. Kenapa? Karena ketika 10 perintah Allah diberikan, saya rasa ada 3 tujuan. Pertama, perintah itu memberitahu di mana kesalahan saya. Jadi cermin bagi saya. Oh, Rusdi, kamu salahnya di sini. Mulut kamu mesti sesuai dengan firman. Kadang-kadang ucapan kamu enggak sesuai dengan firman. Kadang-kadang kamu dengar juga yang. Jadi Taurat itu sebagai cermin bagi saya, itu yang pertama. Yang kedua, Taurat itu bukan hanya sebagai cermin. Dia memberitahukan kita bahwa kita tidak mampu melakukan Taurat. Jujur, dari zaman perjanjian lama, dari Musa, baik nabi-nabi, baik imam-imam, baik hakim-hakim, baik raja-raja, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, siapa yang bisa mengenapi hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Sekalipun di dalam perjanjian lama, imam besar datang membawa korban pengampunan dosa untuk umatnya, dia bisa. Tapi sebelumnya dia juga mengadakan pemotongan korban domba untuk dirinya. Sesudah dia mau pengampunan dosa untuk dirinya, baru dia datang menghadap masuk ke ruang Maha Kudus, mengadakan pengampunan dosa untuk umat. Tapi jangan lupa, hukum Taurat itu domba adalah bayangan dari kedatangan Kristus. Maka di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Sampai Kristus datang. Dia adalah domba Allah yang sejati. Dia sudah mati satu kali dan tidak perlu lagi ada yang lain. Sedangkan domba yang sama yang setiap tahun memberitahukan bahwa kita masih ada dalam dosa. Jadi gak ada seorang pun yang bisa melakukan Taurat. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada seorang pun yang bisa mengenapi Taurat. Kecuali satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya orang yang mampu mengenapi hukum Taurat. Hanya dia yang datang untuk menggenapi Taurat. Dia berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat. Aku datang menggenapi Taurat. Ya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan semua. Dia mengasihi Allahnya dan dia juga mengasihi sesamanya. Bahkan dia rela mati untuk sesamanya. Jadi di dalam poin yang kedua. Ya, Galatia 5 ayat 3 mengatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itu gak mungkin terjadi. Gak mungkin ada orang yang bisa mengenapi Taurat. Sampai kita mati pun gak ada. Ya. Coba siapa? Tidak ada. Kecuali Yesus Kristus. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga. Hukum Taurat tidak bisa dikawinkan dengan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Allah menyatakan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus dan kita diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal terjadi kapan? Waktu kita percaya. Sedangkan hukum Taurat itu bersumber dari manusia. Manusia yang harus bekerja sampai nanti kalau dia sempurna dia baru masuk surga kalau bisa. Jadi dua hal ini bertentangan.
tidak bisa dikawinkan. Jadi yang satu sumbernya dari Allah, diberikan hidup yang kekal. Satu lagi dari manusia, nanti kalau kita bisa mengenapi baru bisa hidup. Bagaimana bisa dikawin? Susah. Nah yang terjadi adalah ketika kita mendapat kasih karunia dari Allah, maka kita juga digabung dengan menjalani hukum Taurat. Enggak cukup melalui percaya sama Kristus, harus menggenapi hukum Taurat. Nah di situ jadi masalah. Ya. Jadi masalah, maka dikatakan hukum Taurat tidak bisa dikawinkan dengan kasih karunia. Maka setiap orang yang terpikat oleh ajaran golongan sunat hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4 mengatakan kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan? Apakah kita yang sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus bisa kehilangan keselamatan? Karena ada tadi mengatakan kita lepas dari Kristus, ya. Kemudian kita di luar kasih karunia Allah. Apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan? Nah, saya percaya orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan kehilangan keselamatan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak bisa kehilangan keselamatan. Ya, ada 4 contoh, bisa lebih sebenarnya, saya hanya ambil 4 contoh di dalam Alkitab. Pertama, dipilih sejak kekal. Jadi Efesus 1 ayat 4 mengatakan sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah sebelum adanya ruang dan waktu, Allah di dalam kekekalan sudah memilih kita. Ya. Berdasarkan kedaulatannya, kasihnya, kemahakuasaannya dan kemahatauan Allah memilih kita di dalam waktu sekarangnya Dia. Karena Allah tahu apa yang terjadi sampai ke depan. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah kalau Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, apakah tiba-tiba kita bisa melenceng dari panggilan Tuhan? Allah sudah pilih itu diselamatkan, tiba-tiba kita masuk neraka. Tuhan kaget, loh kok aku sudah pilih? Bisa masuk tempat lain ya? Wah Allah kayak begini repot loh. Nggak bisa dipegang kan? Jadi saya percaya sejak dipilih, sejak kekal, pilihan Allah tidak mungkin gagal. Karena Allah pilih di dalam bijaksananya yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita dengar firman, Roh Kudus bekerja di dalam hati saya, menginsafkan saya akan dosa saya, melahirbarukan saya, sehingga saya bisa percaya kepada Kristus. Nah ketika saya percaya kepada Kristus, maka Allah memateraikan kita dengan rohnya. Jadi Roh Kudus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang memateraikan kita dengan sesuatu, tapi kita dimateraikan oleh pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, ya kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya kita adalah milik Tuhan. Walaupun penggenapannya nanti pada waktu kita masuk ke kekalan. Sama seperti misalnya gini, kita beli rumah, kita bayar DP, kemudian tanda tangan di atas materai. Kalau kita udah tanda tangan di atas materai, berarti rumah itu milik kita kan? Nggak bisa kita sembarangan dijual lagi sama orang, itu udah jadi milik kita. Sampai kapan? Sampai saya lunasi, nanti itu jadi milik saya sepenuhnya. Jadi ketika di sini Roh Kudus, ya kita dimateraikan oleh Roh Kudus, itu berarti kita milik Tuhan. Sampai nanti Allah genapi pada waktu kekekalan. Ini poin yang kedua. Jadi jangan lupa Allah yang memilih. Kedua, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita dijamin oleh anak dan bapa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 29 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sebenarnya hidup kekal aja udah jaminan saudara. Ketika kita percaya diberikan hidup yang kekal, itu udah jaminan. Hidup kekal itu hidup yang gak akan musnah, hidup kekal. Ya, jadi kalau sampai misalnya diberi hidup kekal tiba-tiba bisa kehilangan keselamatan, itu namanya bukan hidup kekal, hidup bersyarat. Tapi ketika kita diberikan hidup yang kekal, kita hidup selama-lamanya. Itu udah cukup. Tapi ditambah di sini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Udah diberikan hidup yang kekal, ditambah mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Penekanan loh. Ditambah lagi, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus jamin beri hidup yang kekal, mereka pasti tidak akan binasa. Dan
seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan dari Tuhan, beri hidup yang kekal, mereka pasti tidak akan binasa dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Dan ditambah lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, Allah Tritunggal. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita diberikan hidup yang kekal. Jaminannya siapa? Allah Tritunggal. Allah Bapa memilih, Allah Bapa juga menjamin. Yesus memberikan hidup yang kekal, menjamin kita dan ada di dalam perlindungan Dia. Roh Kudus memateraikan kita. Allah Tritunggal yang menjamin kita bahwa kita yang percaya diberikan anugerah keselamatan. Luar biasa kan? Belum lagi yang poin keempat. Ya, diangkat menjadi anak-anak, masih ada sih banyak poin, cuman hanya 4 yang saya ini, diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tidak ada anak Allah harian, anak Allah mingguan, anak Allah bulanan, anak Allah tahunan. Ada saudara. Ketika kita berdosa bukan anak Allah. Kita bertobat, datang lagi. Enggak. Kita diangkat menjadi anak Allah sampai kita mati tetap anak Allah. Ketika kita bersalah, kita berdosa di hadapan Tuhan, kita sudah mendukakan hati Allah Bapa kita yang di surga. Jadi ada 4. Ya, yang saya sebutkan di sini ada 4, sebenarnya lebih. Ya, bukti Alkitab menyatakan bahwa orang pilihan tidak akan kehilangan keselamatan. Jadi setiap orang yang sudah dipilih, kita akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan kehilangan kebinasaan. Nah, cuma pertanyaannya, lalu apa maksudnya hidup di luar kasih karunia? Apa artinya hidup di luar kasih karunia? Yang tadi kita sudah baca. Lepas dari Kristus, kemudian hidup di luar kasih karunia. Kita sudah percaya sama Tuhan. Apakah bisa kehilangan keselamatan? Kalau sampai orang percaya bisa kehilangan keselamatan, Allah Tritunggal jaminannya itu gimana? Saya percaya tidak mungkin. Lalu kalau begitu, apa maksudnya hidup di luar kasih karunia? Jadi kita sudah memiliki kasih karunia, anugerah. Ketika saya percaya, saya memiliki anugerah. Saya beban yang menekan saya sampai saya bungkuk, sampai bungkuk. Kemudian diangkat oleh Tuhan sehingga saya bisa berdiri dengan tegak dan saya bisa bersyukur sama Tuhan. Ini anugerah. Tapi bagaimana ketika saya jalan? Enggak cukup, harus menggunakan kuk perhambaan. Akhirnya saya berat lagi. Jadi udah dapat kasih karunia, jalannya tetap bungkuk begitu loh. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, tapi kita harus melakukan hukum Taurat. Jadi ada satu perhambaan di dalam diri kita. Jadi kita sudah memiliki kasih karunia, namun bagaimana kita bisa hidup di dalam perhambaan? Sekali lagi, ya, saya percaya orang yang sudah percaya seharusnya tidak hidup di dalam hukum Taurat. Nah, kalau begitu, apakah kebebasan dalam Kristus bisa menghasilkan hidup yang tidak bertanggung jawab? Ini juga serangan mereka. Kalau kita diselamatkan karena anugerah, ya keenak loh, kita bisa bebas. Bebas kita berbuat dosa seenaknya. Loh kalau kita bebas berbuat dosa seenaknya, ini antinomian. Kita hidup di dalam antinomian. Tapi bagi saya, apakah hidup orang yang sudah mendapat kasih karunia bisa hidup sebebasnya? Bagi saya tidak. Saya percaya orang Kristus hidup yang sudah mengalami kasih karunia Allah tidak hidup seperti itu. Jadi kita percaya bahwa setiap orang yang mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus memiliki motivasi untuk hidup bertanggung jawab. Itu ayat 5 dan ayat 6. Jadi kalau saya baca ayat 5 dan 6 seperti ini. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi oleh roh karena iman kita menantikan pengharapan yang kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersumat itu tidak mempunyai sesuatu arti, tapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, sebelum saya masuk bahas ini, saya mau ambil satu contoh saudara. Kalau misalnya saudara suka baca, atau gini lah, misalnya saya suka baca.
Tapi saya suatu kali tertarik mau beli satu buku tapi harganya mahal jutaan begitu kan. Nah saudara mengasihi saya, sampai suatu kali saudara beliin untuk saya. Nah ketika saya diberikan untuk itu, apakah saya terus bisa jelekin dia? Enggak bisa kan? Pasti dipuji, oh dia itu baik loh, dia begini. Wah kita pasti memuji orang itu, kebaikan orang itu, betul nggak? Nggak mungkin kita malah jelekin dia kan? Tapi seandainya misalnya pembelian buku dengan pembelian ginjal. Jadi misalnya ada satu teman saya ginjalnya rusak, tinggal satu, ginjalnya rusak satu. Nah ketika ginjalnya rusak satu, itu harus diganti. Nah pas saya punya 2 ginjal dan ginjal saya itu cocok dengan ginjalnya dia. Saya berikan satu. Mana yang lebih punya nilai tinggi? Buku atau ginjal? Pasti ginjal kan? Dan kita pasti berespon lebih sungguh lagi kan? Pasti di mana-mana kita nggak mungkin jelekin dia kan? Kalau sampai kita jelekin dia kan keterlaluan. Nah ini baru 2 ginjal. Nah, andai kata misalnya saya punya 1 ginjal dan dia juga punya 1 ginjal udah rusak, dia hampir mati. Nah saya punya 1 ginjal, saya bilang gak apa-apa berikan saya ginjal saya untuk dia. Pas ginjal saya itu cocok, saya berikan untuk dia. Akhirnya saya rela mati untuk dia. Dari 3 ini buku, ginjal 2 dikasih 1 sama ginjal 1 dikasih 1, mana yang paling bernilai? Pasti 1 kan? Nah kalau 1 apakah kita masih bisa jelekin dia? Enggak kan? Nah itu yang ketiga, yang keempat. Nah ini yang langka. Kalau 1 mungkin ada orang tua masih bisa berkorban untuk ini. Tapi yang keempat itu langka. 1 orang punya 1 ginjal. Nah dia punya 1 ginjal, 1 udah rusak. Tapi orang ini selalu jelekin saya, misalnya saya punya 1 ginjal nih, jelekin saya, musuhin saya, fitnah saya, perlakuan saya tidak baik. Tapi saya tetap mengasihi dia. Sampai akhirnya saya berikan ginjal saya untuk dia. Sekalipun bermusuhan. Saya mengasihi dia, saya berikan ginjal saya. Akhirnya saya mati untuk dia. Nah ketika dia tahu yang memberikan ginjalnya saya yang sering kali dia hina, dia fitnah, dia perlakukan tidak baik. Ketika mendapat ginjal saya, apakah dia masih perlakukan saya tidak baik? Saya rasa tidak. Karena dia lihat, kok aku sudah jahat sama dia ya. Aku sudah perlakukan tidak baik ya. Aku sudah berbuat gini ya. Tapi kenapa dia mau mati untuk saya ya? Dia mau mati memberikan ginjalnya untuk saya. Justru malah ada satu kebebasan yang sebaliknya. Dia ingin bagaimana memperkenalkan kebaikan saya kepada orang lain. Gitu loh. Nah, saudara, yang keempat itu memang tidak ada di dalam dunia manusia. Tapi jangan lupa, itu yang Allah kerjakan untuk manusia. Siapa sih manusia? Kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Pikiran kita tuh seringkali jahat. Selalu memikirkan apa yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita pikir. Kadang-kadang ya, wah ini bukunya banyak, buku-buku kotor di sini. Buku jahat, buku-buku bejat, buku-buku apa yang menguasai pikiran kita. Perasaan kita. Seringkali justru mencintai yang dibenci sama Tuhan. Kemauan kita selalu menghendaki apa yang justru Tuhan tidak suka kita lakukan. Perbuatan kita juga bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh hidupan kita selalu bertentangan dengan kebenaran firman. Sampai suatu kali kita mendengar firman, ya. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan secara umum, kita dengar firman dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus bekerja, menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita dan melahirbarukan kita. Kita sadar, saya ini orang berdosa. Dan ketika saya sadar saya orang berdosa, di situ dibukakan akan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kasih yang melampaui pikiran. Kalau Pak Kaleb Tong itu menulis satu buku kasih yang ajaib, yang membawa Tuhan dari surga ke dunia. Kasih yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi. Manusia ciptaannya yang sudah berdosa sama dia. Yang harusnya dihukum dan dibuang ke neraka. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia. Ketika dia datang dia khusus untuk mati. Beda dengan manusia. Manusia mati karena dosa. Tapi satu-satunya pribadi datang khusus untuk mati. Hanya Yesus Kristus. Jadi pemberian Allah yang terbesar bagi dunia bukan ketika kita hampir mati Tuhan sembuhkan. Itu pemberian memang besar.
tapi bukan terbesar. Ketika kita pilot, kita dipulihkan, itu memang salah satu mujizat terbesar. Tapi bagi saya, pemberian terbesar dari Allah kepada dunia, ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, rela datang ke dalam dunia, rela mati bagi saya dan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Itu pemberian yang terbesar dari Allah kepada dunia ini. Pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dia karuniakan anaknya, dan ketika anaknya datang, diperlakukan tidak baik, diludahi, ditendang, ya, kemudian dihina, diojok, kemudian dipakai mahkota duri, dicambuk satu kali, cambuk ada tarikannya, ada tulang, ada kayak besi, ditarik, ini terkelupas semua. Ya, semuanya dia cambuk 39 kali, setiap kali itu ada puluhan dicabut begitu. Saudara, begitu menderitanya Tuhan, tapi dia tahu untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia datang. Kasih yang ajaib yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan Yesus juga datang untuk mati di Bukit Kalvari. Ketika dia datang, tangannya dipaku. Di dalam kondisi seperti ini, dia sudah menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika kita dengar khotbah, kita tahu kita orang berdosa. Harusnya saya dihukum, harusnya kita dihukum. Tapi sekarang Tuhan dihukum, menggantikan hukuman kita. Murka yang harusnya jatuh kata diri saya, ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mati, menggantikan saudara dan saya. Mengganti yang luar biasa. Ketika dia mati, Allah lihat dari surga, ketika kita percaya kepada Kristus, bukanlah Rusdi orang yang berdosa, Rusdi orang yang sudah dibenarkan. Sekalipun secara hidup saya masih belum benar. Rusdi orang yang sudah dikuduskan, sekalipun secara moral saya masih in proses di dalam perjalanan hidup saya. Ketika saya percaya kepada Kristus, Kristus sudah mati untuk saya. Jadi ketika saya mendengar firman, Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, sehingga saya percaya dan saya memiliki pengharapan akan kebenaran itu. Nah, ketika saya percaya, memiliki pengharapan akan kebenaran, akan kasih Tuhan yang ajaib, masihkah kita hidup sembarangan? Masihkah kita hidup semau kita? Bagi saya tidak. Jadi orang Kristen yang sudah dibebaskan dari dosa dan dari hukum Taurat, kita seharusnya tidak bebas sembarangan, tapi kita bebas bertanggung jawab bagaimana hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ketika kita sudah diselamatkan, kita memiliki pengharapan, dan disitulah kasih Kristus bekerja. Nah, saya percaya kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib, kata-kata dari Charles Spurgeon mengatakan, semakin kasih itu bertambah, dosa semakin berkurang. Semakin kasih bertambah, dosa makin berkurang. Kasih Allah makin bertambah, dosa makin berkurang. Saya percaya kalau berapa banyak kasih Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita juga rindu di dalam kebebasan yang bertanggung jawab, kita ingin menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi ya, kalau saya berkata memuliakan Tuhan, Tuhan tidak gila hormat. Sama seperti matahari menyinari bulan. Ketika bulan memantulkan balik cahaya itu, apakah menambah cahaya matahari lebih terang? Enggak. Ya, jadi itu konsekuensi logis, manusia dicipta menurut imago Dei. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang seharusnya kita memuliakan Allah dan menyenangkan hati Allah. Tapi sayangnya karena dosa, kita nggak memuliakan Tuhan. Sekarang sesudah kita percaya, kita diproses kembali sehingga kita memancarkan kembali kemuliaan Allah. Kalau hidup di dalam kesucian, karena manusia dicipta dengan beberapa unsur. Hidup di dalam keadilan, kebenaran, pengetahuan, dan kesucian itu aspek sempitnya. Jadi kalau kita hidup di dalam keadilan, berarti kita sudah memancarkan. Tapi kalau hidup di dalam dosa, kita nggak menjadi garam dan terang. Kalau hidup di dalam kasih, berarti kita sudah menjadi terang. Jadi Allah bukan gila hormat. Sebagai buah daripada kita dicipta dan sudah diselamatkan, seharusnya hidup kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu, kadang-kadang saya ingat dulu
ketika saya praktek di Gempol dekat sini ya, tapi saya nggak sebutkan gereja apa. Saya praktek di Gempol, kemudian ada satu anak remaja datang, dia bilang, kak, saya nggak suka papa saya jadi hamba Tuhan. Loh kenapa? Bagus kan jadi hamba Tuhan. Enggak, saya enggak suka. Bayangin kak, berbulan-bulan dia pergi keluar, kemudian balik satu hari ketemu sama kita, besoknya pergi lagi. Itu salah satu problem. Jadi bagi saya bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan bisnis kita? Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat? Saudara, saya senang dengan REK. Kita punya 3 tujuan. Pertama, care. Betul nggak? Jangan sampai kita datang ke sini kita nggak pernah bersentuhan. Saya tiap kali kalau mau ibadah sebelum kita mulai, tolong satu dengan lain say hello ya. Say hello satu dengan yang lain. Sesudah pulang kita makan sama-sama, ngobrol sama-sama begitu loh. Kenapa? Itu bagian care. Ya, kita perhatiin kalau ada yang susah kita datengin, ada yang perlu pertolongan kita bantu, kita tolong. Tapi dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Ada care. Ada pengajaran yang bagus, ada pengajaran yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada misi yang jelas. Nah kalau hidupan kita, ya, sesudah kita diselamatkan, mari kita di dalam proses pengudusan makin memancarkan terang Kristus. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, amin. Maukah kita? Saya berharap kita menjadi garam dan terang. Saya sendiri enggak tentu lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari sama-sama sebagai orang yang sudah ditebus, maukah kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan, hidup bertanggung jawab, khususnya untuk kaum muda. Kan di sini banyak kaum muda ya. Saya juga di Batam banyak anak-anak remaja karena saya ada sekolah, kemudian ada remaja pemuda, kemudian umumnya justru nggak banyak. Tapi saya menantang mereka, kalau kamu hidup, ada yang masuk bidang hukum. Saya bilang, ingat ya, kamu ahli hukum. Jangan kamu belajar hukum, mengerti hukum, bekerja dalam bidang hukum. Orang yang harusnya nggak dihukum menjadi dihukum, orang yang nggak dihukum menjadi dihukum. Sehingga kamu ahli hukum menyalahgunakan hukum dan kamu yang harus dihukum. Mari, nggak mudah saudara, hidup kita nggak mudah. Mari kita diproses sama Tuhan. Cinta Tuhan yang sudah mati dan berkorban bagi kita. Yang sudah memberikan kasih karunia-Nya itu menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini. Amin. Ya, saya berharap ya untuk banyak di sini yang muda-muda khususnya yang sudah dewasa juga kita boleh menjadi garam dan terang. Saya sendiri sampai sekarang saya pernah minta maaf sama anak saya. Ada nggak anak saya di sini ya? Karena saya waktu hajar dia, saya pukul dia, saya yang salah. Saya minta maaf. Karena hamba Tuhan nggak selalu benar. Ketika saya bilang, saya peluk dia, saya rangkul. Papa minta maaf. Papa tadi sudah salah sama kamu. Gitu loh. Jadi mari kita terus diproses sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadikan kita hidup bertanggung jawab. Ya. Jadi bukan hidup bebas sembarangan. Nah, untuk mengakhiri ini ada satu kalimat yang saya ingin kita baca. Jadi kita baca di dalam hati masing-masing ya. Kelepasan yang sejati dalam Kristus. Cukup bagi kita untuk hidup bersyukur. Dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan dengan beban yang berat. Ya seperti tadi ada perhambaan. Namun dengan kasih. Jadi tidak perlu pengurangan seperti kaum antinomian. Dan juga tidak membutuhkan penambahan seperti kaum legalis. Dia kiranya dengan kasih yang penuh ucapan syukur kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita buktikan dengan hidup bertanggung jawab. Ingat, hukum Taurat itu bukan tidak perlu. Hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Ya, ketika hukum Taurat itu kudus, benar, baik dan rohani, itu nggak mungkin ditiadakan. Jadi ketika kita sudah mendapat anugerah, mari kita diproses. Ya, kita mentaati hukum Taurat dengan penuh kasih. Bedanya kalau dulu supaya kita masuk surga, kalau sekarang dengan penuh kasih kita mentaati Taurat. Ketika gagal, saya percaya Tuhan sudah memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Ya, jadi bukan beban yang berat, karena kasih Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dalam hal ini mentaati hukum Taurat. Jadi hukum Taurat di sini sebagai pembimbing bagi kita. Karena itu dari Tuhan yang kudus, yang benar, yang baik, yang rohani. Itu enggak salah. Ya, jadi biar kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa.
Bapa kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami yang hidup di dalam dosa. Namun Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan rela datang ke dalam dunia. Tuhan rela mati bagi kami yang berdosa. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan, kami memperoleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tak terhingga ini. Biar kiranya ketika kami boleh mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mengalami kasih karunia dari Allah, sehingga kami punya pengharapan ke depan. Biar kiranya kami boleh hidup bagaimana kami hidup di dalam kebebasan yang bertanggung jawab, dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup bebas untuk berbuat dosa sembarangan, dan kami juga tidak diikat oleh kaum legalis sehingga kami itu menjadi beban yang berat di dalam hidupan kami. Kami rindu Tuhan, biar kiranya kasih karunia Tuhan yang sudah kami peroleh itu mengajak mendorong kami hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang meneguhkan firman ini sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang saudara, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke pemimpin acara selanjutnya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang berada di gedung gereja bisa memberikan persembahan di amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan saat pulang nanti. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau link yang ada di layar. Mari memberi yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Semua yang ku miliki
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami diingatkan kembali tentang kasih Allah atas kami. Dan kiranya ini menjadi motivasi kami, kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Dan saat ini kami sungguh mengucap syukur karena memiliki kesempatan memberikan persembahan. Meskipun ini hanya dalam bentuk jasmani, yaitu uang kami, tetapi kiranya Tuhan yang akan memakainya untuk perluasan pelayanan di tempat ini, atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas gereja ini, supaya dikelola sedemikian rupa untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami pun juga hanya rindu ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun juga serahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya sekian lama kami bergumul untuk memutuskan perkembangan laju COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya mohon Engkau limpahkan hikmat kekuatan kepada para pemimpin kami untuk melakukan berbagai macam tindakan yang perlu diambil, termasuk juga mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan dampak-dampak yang sudah ditimbulkan, supaya bangsa dan negara kami boleh menjalani kehidupannya dengan baik. Dan kami pun juga serahkan dalam tangan Tuhan, khususnya untuk relasi dengan dunia internasional. Ya Tuhan, kami percaya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan bangsa kami. Sekali lagi, kami bersatu hati memintakan hikmat untuk para pemimpin kami untuk bisa berelasi dengan baik, khususnya terkait dengan hubungan internasional yang ada. Kami juga mau menyerahkan dalam tangan-Mu gereja kami. Kami serahkan di dalam tahun 2022, setiap program-program yang sudah dirancang kiranya boleh berjalan dengan baik. Berikan hati, motivasi, ketundukan, kerjasama antara hamba Tuhan, majelis, aktivis, bahkan jemaat untuk bisa menikmati program-program dan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik sehingga kami bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan ya Tuhan segala hal yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk gereja kami dan untuk kerohanian kami, supaya hanya Tuhan yang menopang melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Kita akan bersama-sama memperhatikan informasi warta jemaat hari ini. Di minggu ini, kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi, setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat dan simpatisan REK dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di lokasi REK Nginden yang baru. Pekerjaan sudah hampir selesai. Terima kasih untuk bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita terus tuntaskan apa yang masih tersisa. Bapak Ibu saudara masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Dan sekaligus saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia pembangunan yang sudah mengawasi proses renovasi REK Nginden yang baru ini. Dan sekaligus juga saya ingin mengumumkan bahwa pada bulan Februari, minggu yang pertama tahun 2022,
jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah peresmian gedung Rek Inden yang baru. I'm so excited. Saya mengajak setiap kita untuk mencatat tanggalnya baik-baik dan hadir bersama-sama bersukacita. Saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan teologis yang penting, yaitu does God need a place to stay? Apakah Allah membutuhkan sebuah tempat untuk berdiam? Tema yang sangat relevan sekali untuk dibahas dalam acara peresmian gedung ini. Jadi jangan sampai ketinggalan minggu yang pertama, bulan yang kedua, tahun 2022 jam 5 sore. Tuhan memberkati kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama-tama, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, khususnya Jemaat Reform Exodus Community, untuk bisa mencatat waktu dan tanggalnya, di mana hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 akan diadakan rapat pleno. Ya, apa yang akan dibahas dari rapat pleno Jemaat ini? Pertama, laporan progres tahun 2021 dan rencana program tahun 2022. Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri gitu ya, sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di dalam pelatihan atau seminar interface. Ini sangat penting bagi kita karena gereja kita membutuhkan suatu pergerakan misi. Termasuk juga saya percaya gereja-gereja Tuhan dimanapun juga perlu pergerakan misi. Dan pelatihan ini akan melatih kita sedemikian rupa bagaimana kita harus melaksanakan misi secara sederhana. Catat waktu dan tanggalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, tanggal 24, 25, 28 Januari 2022. Dan silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri. Kemudian sebagai informasi pastoral, saya ingin menginformasikan kepada seluruh jemaat Reform Exodus Community bahwa akan diadakan pelayanan pemberkatan nikah kudus antara saudara Andre dengan saudari Michelle yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Jika ada yang berkeberatan atas pernikahan ini, silakan Bapak Ibu sekalian untuk segera menghubungi hamba-hamba Tuhan ataupun majelis dengan terbuka, tidak ada surat kaleng. Jika ada keberatan, maka kami akan segera ambil tindakan pastoral. Demikian informasi Warta Jumat hari ini. Marilah kita akhiri ibadah dan penyembahan kita agungkan Allah Tritunggal. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita pulang dengan menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.